Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Lewat video ini, kami akan membahas tentang evaluation leadership in practice. Case yang kami angkat adalah gaya kepemimpinan Bapak Yusuf Hamka di PT Citra Margatama, Surabaya. Perusahaan ini terletak di Jalan Wisata Menanggal nomor 21, Duku Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebelum kita membahas tentang gaya kepemimpinan Bapak Yusuf Hamka, mari kita bahas terlebih dahulu tentang sejarah perusahaan yang beliau kelola, yaitu PT Citra Margatama Surabaya. Perusahaan ini berdiri pada 26 Desember 1996 sebagai hasil dari perjanjian usaha patungan dari PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP sebagai pemenang tender ruas Jalan Tol Surabaya Eastern Ring Road atau SER dari Waru hingga Tanjung Perak sepanjang 36 km dengan PT Jasa Marga atau JM sebagai otorisator Jalan Tol Indonesia pada saat itu. Pada tahun 2002, dilakukan penandatanganan berita acara kelayakan investasi antara CMNP dan JM dengan persetujuan pemerintah yang menyepakati bahwa dari 36 km ruas jalan tol SER dari Waru hingga Tanjung Perak, yang layak dilanjutkan investasinya adalah stage Waru hingga Bandara Juanda, yaitu sepanjang 12 km. CMS memulai kembali konstruksi pada akhir tahun 2003 dan pada tanggal 27 April 2008, Jalan Tol Waru hingga Bandara Juanda diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. PT Citra Margatama Surabaya atau CMS adalah Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, investor sekaligus operator jalan tol dari Waru hingga Bandara Juanda sepanjang 12 km yang dimulai dari Bundaran Waru, melewati kawasan industri Sier, kemudian melintasi kawasan pemukiman di Wadung Ngasari dan Tambak Sumur, dan berakhir di Bandara Juanda. Perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT antar CMS dengan pemerintah ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2007 yang menyebutkan bahwa masa koneksi atau hak pengelolaan adalah selama 35 tahun terhitung sejak April 2005. Jalan tol Waru hingga Bandara Juanda baru dioperasikan pada April 2008 dengan mengedepankan pelayanan kepada pengguna jalan tol dengan mengacu pada standar pelayanan minimal atau SPM yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Manajemen pada perusahaan dipegang oleh komisaris utama yaitu Bapak Arif Budi Hardono, komisaris yaitu Bapak Faisal Hamka, direktur utama yaitu Bapak Muhammad Yusuf Hamka, dan direktur yaitu Bapak Joko Sabto M. Mulyo. Sedangkan shareholders dari perusahaan ini dipegang oleh PT Citra Marga Nusapala Persada sebesar 96,8% dan PT Jasa Marga sebesar 3,2%. Setelah membahas perusahaan yang beliau kelola, selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang dari Bapak Yusuf Hamka itu sendiri. Kita awali dengan profil singkat beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf Hamka atau akrab disapa Babah Alun. Lahir di Samarinda pada tanggal 5 Desember 1967 dan saat ini berumur 65 tahun. Beliau beretnis Tionghoa Indonesia dan beragama Islam. Pekerjaan beliau saat ini sebagai pengusaha, politikus, dan motivator. Sebagai seorang politikus, beliau tergabung ke dalam Partai Golongan Karya. Jabatan beliau saat ini adalah Direktur Utama PT Citra Margatama Surabaya, Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional, Komisaris PT Indo Visual Mandiri, dan Komisaris PT Mitra Kaltim Research Indonesia. Istri beliau bernama Ibu Lena Baharudin dan mereka memiliki 3 anak yaitu Fitria Yusuf, Faisal Hamka, dan Farid Hamka. Orang tua dari Bapak Yusuf Hamka bernama Bapak Dr. Yosef Suhaimi Sarjana Hukum dan Ibu Suwanti Suhaimi. Bapak Yusuf Hamka adalah seseorang yang dikenal sebagai Raja Jalan Tol, sebab sebagian besar usahanya bergerak di bidang jalan tol lewat PT Citra Marga Nusapala Persada. Walaupun memiliki sederet harta kekayaan, beliau terkenal tetap sederhana dan rendah hati. Berikut beberapa pencapaian dalam aksi kebaikan yang terkenal dari beliau. Yang pertama, beliau membuat warung nasi kuning pojok halal, di mana warung ini memberikan layanan ambil sepuasnya kepada para pelanggan dan mengutamakan kaum duafa. Nasi kuning di warung ini dijual dengan harga hanya 3.000 per porsi saja.
Yang kedua, beliau membuat program untuk membangun 1000 masjid. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di layar, Bapak Yusuf Hamka sedang berpose di depan masjid yang beliau bangun dengan nuansa dan bentuk bangunan berbudaya Cina. Masjid ini diberi nama Masjid Babah Alun dan menjadi langkah awal Bapak Yusuf Hamka dalam menjalankan cita-citanya untuk membangun 1000 masjid. Yang ketiga, beliau sempat memposting lewat laman sosial medianya dan menginfokan bahwa beliau akan mewakafkan tanah miliknya sebesar 10 hektar yang ada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara untuk dimanfaatkan sebagai pemakaman bagi para korban COVID-19 dengan biaya rendah. Bapak Yusuf Hamka juga terkenal tidak pelit ilmu dan kerap membagikan kisah hidup, visi misi, dan prinsip hidupnya di berbagai waktu dan platform. Seperti yang terlihat di layar teman-teman, Bapak Yusuf Hamka bahkan tidak segan untuk membagikan 7 prinsip hidup sukses menurutnya kepada semua media pers, salah satunya pada detik.com. Selain media pers, Bapak Yusuf Hamka juga kerap muncul di beberapa podcast milik artis tanah air untuk membagikan kisah hidupnya, kiat-kiat hidup sukses, dan masih banyak lagi. Contohnya saja ke podcast milik Atta Halilintar, Bertemu dengan Baim Wong, podcast milik Deddy Corbuzier, podcast milik Denny Sumargo, dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau juga seringkali tertangkap kamera dengan aktivitas-aktivitas uniknya, seperti cukur rambut di pinggir jalan dengan biaya hanya 20.000, membeli barang-barang bekas, dan makan di warung pinggir jalan sekaligus meneraktir orang-orang. Beliau juga kerap masuk ke artikel-artikel berita dengan headline yang cukup unik dan memotivasi. Seperti contohnya, Bapak Yusuf Hamka tawarkan pegawai pensiun dini dan diberi 2 miliar. Selain itu, ada pula kisah hidup Bapak Yusuf Hamka sebagai Crazy Rich jalan tol yang dermawan. Ada pula Bapak Yusuf Hamka yang membuka lowongan pekerjaan dengan membagikan nomor pribadinya, dan masih banyak lagi. Beliau juga kerap dibahas ke beberapa artikel dan jurnal untuk dikupas perihal gaya hidup, gaya kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Dari hasil pengumpulan data-data sebelumnya yang sudah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan tentang gaya kepemimpinan Bapak Yusuf Hamka di perusahaan yang beliau kelola. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu manajemen versus leadership, di mana didapatkan hasil dari data-data melalui artikel, berita, jurnal, postingan lewat laman media sosial, dan beberapa acara resmi dan podcast yang beliau hadiri. Disimpulkan bahwa Bapak Yusuf Hamka mendapatkan red high untuk penilaian aspek-aspek leadership seperti 1. Mengatur arah atau langkah perusahaan ke depannya. Yang kedua, yaitu menyelaraskan orang-orang. Yang ketiga, menginspirasi orang-orang. Yang keempat, membangun perencanaan. Yang kelima, mengatur. Yang keenam, bertindak. Dan yang terakhir adalah mengontrol. Lalu kita masuk ke bagian leadership management matrix, di mana untuk tingkat leadership dan manajemen dari Bapak Yusuf Hamka ada di red high. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya bad case dari Bapak Yusuf Hamka, baik dari segi selama ia menjabat dan juga selama perusahaannya berjalan di bawah kendalinya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian manajemen or leadership matrix of Yusuf Hamka, di mana Bapak Yusuf Hamka baik dari segi leadership maupun manajemen dari para jajaran eksekutif, manajer, maupun para karyawan menilai Bapak Yusuf Hamka berada di red nomor 2 dengan penjelasan bahwa Bapak Yusuf Hamka menjalankan manajemen atau leadershipnya dengan baik, inovatif, dan energik. Hal ini digambarkan dari beberapa statement yang berasal dari karyawan yang menilai secara terang-terangan tentang karakter Bapak Yusuf Hamka saat beliau membagikan santunan kepada para karyawan di jalan tol. Selain itu, statement dari para pemegang saham dan manajer di beberapa kesempatan saat diwawancarai oleh media tentang kerjasama yang dilakukan dengan Bapak Yusuf Hamka. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Kak Novia. Kak Novia, dipersilahkan. Pada slide berikut dijelaskan matriks mengenai gaya kepemimpinan dan manajemen. Yusuf Hamka mempunyai gaya kepemimpinan dan manajemen yang otoritatif, persuasif, adaptif, delegatif, dan demokratik. Pada slide 17 dijelaskan mengenai kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kedua tipe kepemimpinan tersebut sama-sama penting.
Oleh karena itu, sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan keduanya karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kepemimpinan transaksional meningkatkan efisiensi organisasi, sedangkan kepemimpinan transformasional yang bertugas mengendalikan organisasi ke arah atau tindakan yang benar untuk membantu mewujudkan visi dan misi perusahaan. Kepemimpinan transaksional yaitu pemimpin yang memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Kepemimpinan transaksional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang intinya menekankan transaksi di antara pemimpin dan bawahan. Kepemimpinan transaksional memungkinkan pemimpin memotivasi dan mempengaruhi bawahan dengan cara mempertukar reward dengan kinerja tertentu. Artinya, dalam sebuah transaksi, bawahan dijanjikan untuk diberi reward bila bawahan mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang fokus pada pencapaian visi, di mana pemimpin mengubah tim atau organisasi dengan menciptakan dan mengkomunikasikan visi untuk organisasi, serta menginspirasi karyawan untuk mengupayakan visi tersebut. Ia adalah sosok pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan. Ia tidak segan-segan untuk mengubah pergerakan organisasi sesuai dengan apa yang ia atau organisasi impikan. Pemimpin bergerak meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja yang tinggi bagi anggota, tapi tidak bertindak sebagai pengawas perubahan. Pada slide selanjutnya dapat dilihat aspek pada kepemimpinan. Berdasarkan buku Yusuf Hamka yaitu Baba Ali Naik Haji yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2020, pada kata pengantar dijelaskan bahwa Yusuf Hamka tetap menjaga silaturahmi dengan para sahabat dari berbagai kalangan. Menurut Yusuf Hamka, hubungan baik, pertemanan tulus, dan komitmen yang membuat mereka sering mengajak Yusuf Hamka ikut andil ketika mereka ingin berinvestasi dan mengakuisisi perusahaan. Pada tahun 2011, seorang teman menawarkan Yusuf Hamka untuk ikut membenahi perusahaan jalan tol bernama PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk yang saat itu tengah mengalami shareholder dispute. Setelah hampir 12 tahun bergabung dengan perusahaan tersebut, PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk mempunyai jalan tol di Jakarta, Surabaya, Jawa Barat, dan menyusul di Medan dengan pendapatan sebesar 1,73 triliun di kuartal 2 pada tahun 2022. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, aspek kepemimpinan dari Yusuf Hamka seperti berfokus pada kebutuhan perusahaan, mempengaruhi orang melalui visi, menginspirasi orang melalui ide, membangun kepercayaan orang lain, memperlakukan orang lain seperti mitra, membikai ulang pola pikir manusia, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Penerapannya tinggi dilakukan oleh Yusuf Hamka. Selanjutnya, dijelaskan terdapat 10 sifat kepemimpinan. Penerapannya pada Yusuf Hamka yang pertama, adanya keberanian untuk bertindak, keberanian untuk gagal, keberanian untuk berbeda, dan keberanian untuk mengambil keputusan. 2. Adanya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, melakukan pekerjaan dengan baik, dan membuat prioritas serta kolaborasi. 3. Adanya keterikatan secara emosional seperti mempunyai keinginan dan ikatan psikologis yang kuat. Slide selanjutnya, adanya kemampuan untuk memberdayakan atau memotivasi serta menunjukkan kegembiraan dalam melakukan pekerjaan. 5. Adanya tujuan yang ingin dicapai dan mengetahui apa yang diinginkan. 6.
adanya perilaku tanggung jawab dan kemanusiaan. Slide selanjutnya, 7. Adanya wawasan dan perspektif yang baik, serta kedewasaan yang tinggi dalam pengendalian emosi dan menghadapi konflik. 8. Adanya penerapan dalam perubahan dan berperilaku seperti pengusaha. Slide selanjutnya, 9. Adanya kepercayaan dan kredibilitas yang dibangun kepada orang lain serta menghargai kejujuran. 10. Namun tidak adanya data mengenai kepemimpinan Yusuf Hamka dalam penerapan fokus pada kebutuhan pelanggan atau berada di posisi konsumen. 10 sifat kepemimpinan tersebut dapat kita lihat pada wawancara yang dilakukan yang membahas mengenai kisah awal Yusuf Hamka yang tidak pantang menyerah walau gagal membangun bisnisnya. Lalu beliau tetap menjaga silaturahmi dengan para sahabat dari berbagai kalangan yang membuatnya dipercaya orang lain untuk menempati posisi penting di PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Gaya kepemimpinan Yusuf Hamka memiliki pendekatan dengan gaya kepemimpinan karismatik. Sebelum menjadi direktur utama dari perusahaan PT CMNP, ia bisa menarik atensi pemegang saham di PT CMNP hingga ditawari untuk menjadi direktur utama di perusahaan tersebut. Untuk gaya kepemimpinan otoriter sangat berbanding dengan personalisasi Yusuf Hamka sendiri yang dikatakan sebagai orang yang dermawan. Sedangkan gaya kepemimpinan moralis di mana pemimpin dihargai oleh bawahannya, ia memiliki sifat hangat dan empati yang tinggi dalam gaya kepemimpinan Yusuf Hamka. Ia juga dihormati oleh anggotanya, tidak hanya sifatnya, namun lebih dari karena ide-ide dan tindakan yang selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Kepemimpinan Yusuf Hamka lebih condong kepada gaya kepemimpinan demokratis. Bersumber dari YouTube, Yusuf Hamka sering mengatakan bahwa selain karena gerak Tuhan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ia selalu bekerja sama dengan bawahan juga teman-temannya. Mengawali kepengurusan baru PT CMNP, Yusuf Hamka berpesan bahwa tantangan dunia bisnis sesungguhnya adalah muara dari tuntutan dunia manusia. Dia mengatakan bahwa inovasi wajib memberi manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, inovasi tidak semata kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru, tetapi sekaligus mempunyai nilai manfaat bagi manusia. Ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT CMNP, Yusuf Hamka membawa percepatan usaha PT CMNP. Ia menegaskan bahwa manajemen perusahaan menjadi lebih solid, optimis, dan mampu menggerakkan lebih cepat ekspansi dan eksistensi bisnis. Yusuf Hamka juga selalu memperhatikan kebutuhan pegawai di perusahaannya seperti dalam acara PT CMNP Management Gathering. Yusuf Hamka memastikan penambahan jumlah karyawan yang berkesempatan naik haji dari 5 orang menjadi 10 orang. Semua informasi tersebut tertuang pada data wawancara di YouTube dan juga jurnal serta berita yang dimuat oleh media kabar di Indonesia. Dalam menangani konflik, Yusuf Hamka juga dapat menanganinya dengan baik, seperti contohnya konflik yang dialami Yusuf Hamka dengan Bank Syariah di Indonesia. Slide selanjutnya, pemimpin yang hebat mempunyai sifat seperti 1. Konsisten dengan apa yang dikatakan pemimpin dan apa yang dia lakukan. 2. Upaya untuk mengurangi risiko untuk kinerja yang sangat baik. 3. Upaya penyelarasan antara tim senior dan merek organisasi. 4. Upaya mendorong inovasi. 5. Upaya berfungsi sebagai pembina bagi bawahan. Semua hal tersebut diterapkan oleh Yusuf Hamka. Yusuf Hamka juga membagikan kesehariannya melalui media sosial. Dikutip dari media sosialnya, terdapat 7 prinsip hidup sukses Yusuf Hamka, yaitu punya mimpi dan mewujudkannya, mensinergikan kemampuan terbaik di lingkungan sekitar,
bergaul dengan para senior dari berbagai kalangan, selalu hormat kepada ibu bapak, amanah dan menepati janji, selalu mau belajar, dan yang ketujuh, hidup dan berpenampilan sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.